أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan hal-hal yang dilarang bagi orang yang punya hadas paling besar. Karena hadas ada 3 kemarin ya. Hadas kecil, hadas sedang, hadas paling besar. Hadas kecil itu wudu, yang mewajibkan wudu. Kemudian ingat kemarin bahwa yang membatalkan wudu hanya 4, tidak ada selain 4. Jadi nanti jangan tanya-tanya, Ustadz saya ada petir, biar kaget. Batal nggak? Udah nggak ada tanya-tanya lagi. Pokoknya yang 4 kemarin itu saja yang membatalkan wudu. Kemudian hadas sedang adalah hadas orang yang junub, ya, yang mewajibkan mandi. Kemarin yang apa? Yang punya hadas kecil diharamkan 4, kemudian yang hadas sedang diharamkan 6, dan yang terakhir hadas yang paling besar diharamkan 10. Kemarin kita sudah sampai yang ke-6 dan kita lanjut ke yang 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabi'uha as-shaumu, diharamkan bagi orang yang haid nifas yaitu puasa. Jadi tidak boleh berpuasa. Famata nawati soma haruma 'alaiha. Jadi yang diharamkan itu puasa, bukan diharamkan tidak makan. Tidak makan nggak apa-apa walaupun sehari tidak makan, asal tidak niat puasa. Jadi yang diharamkan tuh niat puasanya. Wa amma idza lam tanwi mana'at nafsaha min at-ta'am wa syarab fala yahrum 'alaiha. Makanya kalaupun tidak makan sehari juga tidak haram. Ya nahu la yusama shaman walau sya'na lam yajib 'alaiha aslan wujubul qada' inma huwa bi amrin jadid. Ya, jadi tadinya itu awalnya bagi orang haid dan nifas ketika menabrak bulan Ramadan tidak diqadha, tapi kemudian ada perintah dari Rasulullah SAW di berikutnya, karena syariat secara utuh itu 23 tahun ya. Jadi di fase-fase itu makanya beberapa sahabat istimewa itu luar biasa, seperti Imam Abu Musa al-Asy'ari itu yang dari Yaman. Beliau hanya mendengar bahwa di Mekah itu ada orang ngaku nabi. Tapi karena kelembutan hati beliau, itu namanya kalau istilah sekarang itu hotspot atau naluri ketuhanan. Jadi manusia itu sebenarnya punya naluri ketuhanan di dalam sanubari itu. Beliau datang jalan kaki dari Yaman ke Mekah dan nggak tanya-tanya dulu ajarannya apa nih Muhammad. Datang langsung syahadat, langsung masuk Islam. Dan setelah masuk Islam beliau langsung jadi guru besar, sering diutus oleh Rasulullah untuk dakwah ke Madinah. Dan banyak di Yaman yang masuk Islam karena jasa dari beliau. Ini adalah satu bentuk keimanan yang istimewa dari para sahabat ya. Nah, itu keutuhan 23 tahun itu memang sebagian ada yang kayak ayat itu, sebagian ayat ada yang nasikh wal mansukh, ayat datang kemudian dihapus dengan ayat berikutnya, itu juga ada. Nah, ini juga begitu puasa kemudian bagi orang yang haid nantinya diwajibkan nggak apa-apa ini ya. Diwajibkan mengqadha puasanya bagi orang yang haid. Berbeda dengan sholat kemarin ya. Kalau sholat tidak diwajibkan. Jadi memang itu sudah dispensasi bagi orang yang haid. Ketika sholat tidak diwajibkan, dan ketika sudah suci tidak diwajibkan mengqadha. Wasaminuha, sekarang yang ke-8, diharamkan bagi orang haid dan nifas adalah at-talaq. Tidak boleh talak. Berarti tidak boleh menceraikan istri, haram ya, dalam keadaan haid. Meskipun tetap haram, tapi jatuh talak, tapi haram. Wa huwa minal kabair illa fi 7 suwarin. Bahkan disebutkan termasuk dosa besar menceraikan istri di kala haid. Nah, namun tidak diharamkan dalam 7 kondisi dan situasi. Illa fi 7 suwarin fala yahrum talaquha fiha.
dalam 7 situasi ini tidak diharamkan menceraikan istri di waktu haid. Jadi fikih itu membahas hukum ya, bukan membahas efek kemudian nasihat. Karena itu masuknya ke ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu nasihat. Konsekuensi hukum itu fikih itu. Jadi haram. Dan kenapa demikian? Karena memang secara itu yang namanya perceraian itu memang sesuatu yang dahsyat. Bahkan dikatakan bahwa ada satu riwayat, setiap terjadi perceraian maka arsy goncang, saking dahsyatnya perceraian. Karena bisa Anda ketahui dengan perceraian itu banyak sekali efek-efek yang akan timbul setelahnya, gitu ya. Namun boleh, nah itu hebatnya Islam, tapi boleh, tapi nggak baik, tapi boleh, gitu. Makanya tidak diharamkan, tapi tidak dianjurkan. Dan itu dalam hadis sebutkan perkara halal yang paling tidak disenangi Allah itu cerai. Jadi, halal tapi tidak disenangi Allah, makanya hukumnya makruh. Jadi hadis itu tidak bertentangan dengan bahwa bercerai itu hukumnya makruh gitu. Jadi dia halal karena makruh itu kan dilakukan tidak mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Berarti bagi orang yang sabar dalam perceraian pahalanya besar. Jadi dia situasinya itu memang sebaiknya bercerai gitu, dua-duanya sudah tidak ini lagi, tapi dengan bersabar, sudah kita yang penting bersama jangan cerai. Nah, itu pahalanya besar sekali. Jadi setiap sesuatu yang kebalikannya itu ekstrim, maka kebalikan dari itu istimewa. Semua hal begitu, syariat selalu punya nilai seperti itu. Kalau diterjang itu nanti resikonya besar, maka ketika dipertahankan pahalanya besar. Selalu begitu. Nah, yang pertama apa? Idza qala. Misalnya ini situasi pertama. Suami bilang anti talik fi akhir juz'in min haidiki aw ma'a akhirih. Nanti kalau kamu haidnya sudah selesai, maka kamu saya cerai. Kalau haid kamu sudah selesai, kamu saya cerai. Nah, itu termasuk boleh, tetap tidak haram gitu. Indahu wa mithlu dzalika ma law tamma lafdhu talaq di akhir al-haid istiqab bidzalika talaq asy-syuru' al-awwal fil 'iddah. Karena di sini elatnya itu adalah iddah ya. Jadi tolaklah istrimu karena iddah. Itu kondisi pertama. Dan kondisi yang kedua, an takunal mutallaqah fi dzalika ghairu madkhulin biha li'adamil 'iddah. Menceraikan istri ketika haid dalam keadaan belum pernah disetujui, belum pernah jima. Itu termasuk tidak haram, tidak dosa besar. Karena kalau misalnya naudzubillah baru nikah kemudian haid, belum berhubungan badan, kemudian cerai gitu misalnya. Nah, itu tidak haram karena memang begitu dia cerai belum dijima, sehingga tidak ada iddah menunggu lahir gitu, menunggu hamil atau enggak gitu kan dicek dulu kan hamil atau enggak. Kalau belum pernah jima kan udah otomatis tidak hamil gitu. Bikhilafil mutawaffa anha zawjuha qabla dukhul fatajibu 'alaiha al-'iddah. Kecuali kalau yang suaminya sudah belum dukhul tapi meninggal gitu. Maka jadi belum dukhul terus menceraikan terus meninggal, maka tetap kalau bagi istri yang ditinggal suami meninggal itu iddahnya iddah pakai yang arba'at asyhur itu, karena kan mutawaffa anha, karena suaminya meninggal, beda dengan yang tidak meninggal yang mencerai saja gitu. Maka tetap memakai 4 bulan. As-salisu an takuna hamilan minhu listiqab bidzalika talaq asyhur fil 'iddah. Misalnya ada orang hamil tapi haid. Hamil haid ada bisa. Hamil haid
maka yang demikian itu menceraikan istrinya tidak haram, karena toh nantinya iddahnya adalah setelah lahir, ya, setelah melahirkan. Ar-rabi'u ay yakuna talaqu bi'iwadin minha idza kanat hailan dan i'taaha al-mal yash'aru bil hajah. Jadi kesemuanya ini tuh alasannya itu supaya tidak menyakiti istri dengan menambah hitungan iddah. Ya. Karena biasanya tolak itu biasanya yang mengharapkan itu istri biasanya di mana-mana. Coba bukan curhat ya, tapi apa namanya itu, kalau Anda main ke kantor pengadilan, di situ tuh semuanya tuh gugatan itu. Gugatan dari wanita itu terkumpul sampai banyak. Angka antriannya tuh sampai terkejut saya. Kebanyakan mana yang lebih itu? Wanita yang gugat cerai suami, atau suami yang gugat cerai istri? Masing-masing pasti kondisional tadi. Masing-masing kondisional. Karena di situ kan, dan nah ini antik apa hikmahnya kenapa cerai itu pertama hanya diberikan kepada suami, hak cerai, tidak dengan istri. Hanya suami ya, Bu? Ya. Dan kedua, mengapa suami prioritas bukan hakim? Nah di situ rahasianya bahwa suami itu mayoritas itu tidak ingin cerai. Mayoritas suami. Kebanyakan yang ingin itu perempuan. Ya coba lihat saja kasus, kalau ini bujangan mah mungkin belum ini ya. Yang ini. Kemudian itu kan ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memang ada quwamah. Quwamah itu artinya punya karakteristik leader gitu Pak ya, leadership. Bukan diskriminasi, bukan patriarki, bukan. Tapi bahwa mayoritas. Jadi biasanya gitu Pak Haji. Fikih itu memandangnya itu mayoritas, kebanyakan. Kalau kita bicara masing-masing nanti bahkan ada komunitas feminisme, ada apa, wanita yang lebih leadership, lebih kemampuan manajemennya, logikanya kadang lebih kuat, lebih disiplin, lebih produktif apa. Tapi secara mayoritas itu tidak demikian gitu. Nah fikih biasanya pandangan seperti itu. Sehingga ya strong woman itu kan tidak bisa dijadikan kayak misalnya gini, yang membatalkan wudhu itu adalah wanita yang sudah muncul syahwat ke laki-laki. Begitu juga laki-laki yang sudah menarik syahwat untuk perempuan. Jadi bukan balik. Orang belum balik meskipun sudah ada daya tarik itu sudah membatalkan wudhu tadi. Sudah membatalkan wudhu. Jadi ya orang tuh ada yang 9 tahun, kalau perempuan itu 9 tahun, kadang orang sudah 13 tahun belum menarik gitu kadang ya. Terus kadang kalau 7 tahun belum lah ya, 7 tahun masih gemesin gitu. 10 tahun kadang masih gemesin. Nah itu mandangnya mayoritas orang. Artinya apa? Orang yang salim, yang normal. Kalau pedofil nggak bisa dijadikan takaran hukum. Kan ada orang yang ke anak kecil, naudzubillah ya. Kalau pedofil itu kan itu tidak membatalkan wudhu, Nah itu makanya mayoritas fikih ini memang diambil dari zannul mujtahid. Zannul mujtahid itu prasangka kuat dari seorang mujtahid. Nah nanti semuanya itu bersumber dari zannul mukallaf, dari prasangka mukallaf. Tapi zon itu tidak bisa diterjemahkan prasangka. Zon itu punya arti tersendiri bahasa Arab. Memang dia semakna dengan prasangka apa ya? Penyanah, nyono, nyongko, prasangka, hipotesa atau apa gitu. Tapi zon ini punya nilai di atas 50%, bahkan mendekati 100%. Mayoritas zon mujtahid itu yang melahirkan hukum-hukum fikih ini tadi. Jadi hukum-hukum fikih ini terbentuk dari zonnya mujtahid, bahwa dari ayat ini, dari hadis ini
maka hukumnya nanti seperti ini menurut zonnya prasangkanya seorang mujtahid. Mayoritas hukum-hukum fikih ini dalilnya pakai zon tadi, nggak ada yang 100% tuh nggak ada, kecuali kalau tauhid ideologi itu 100% seperti kul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Tuhan itu esa. Nah itu 100%. Ke tauhid gitu ya. Iya, tapi kalau fikih urusan wudu, sholat yang membatalkan itu zonul mujtahid. Nah, zonul mujtahid ini nilainya bahkan kadang-kadang seperti 100% gitu. 99,9% gitu. Saking mendekati yakin. Tapi tetap itu yang merumuskannya para mujtahid ini nanti punya sekian syarat yang memang tidak dimiliki mayoritas orang. Makanya bukan ketika ulama mengatakan seperti Imam Nawawi mengatakan ijtihad itu zaman sekarang sudah tertutup. Karena imam sudah 4 aja itu. Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, enggak ada lagi. Maksudnya bukan tertutup, tapi memang sejauh ini tidak ada orang yang mampunya seperti beliau gitu. Jadi kalau ada silakan, ijtihad dibuka terus sampai hari kiamat gitu. Jadi meskipun itu zon, tapi zon atau prasangka tadi itu, tapi munculnya dari orang-orang seperti beliau-beliau gitu. Jadi nggak asal-asalan, sudah kemampuan Qur'annya bukan cuma hafal, tapi tahu penguasaan bahasa Arabnya, konteksnya diturunkan masing-masing ayatnya, kemudian hafal. Bahkan kalau ulama mujtahid ini ratusan ribu bahkan sampai jutaan hadis. Karena tiap-tiap hadis itu kan nanti jalur periwayatannya beda-beda lagi. Meskipun sama teksnya itu, pengertiannya itu, tapi jalurnya masuk. Nah ini semua jalur dihafal oleh para imam mujtahid. Hafal teksnya, hafal rawinya, asal usulnya, dan hafal profil rawinya. Padahal itu berapa ratus ribu rawi itu. Nah ini kemampuan yang memang tidak dimiliki di generasi-generasi berikutnya atau oleh ulama-ulama lain di zaman beliau. Nah ini makanya dari zon ini yang melatar belakangi dari ini kayak diharamkannya bagi orang haid itu tolak gitu. Itu karena apa? Karena nanti menyakiti istri karena ditambahi waktu iddahnya, gitu kan? Karena itu menghitung iddah itu kan setelah haidnya selesai. Nah nanti kalau haidnya 2 minggu gitu, beberapa orang tuh ada yang sekian lama itu paling lama haid itu 15 hari ya. Paling lama haid itu 15 hari. Kalau lebih dari itu namanya istihadhah. Nah kan otomatis dia tambah 2 minggu kasihan. Itu sekarang yang kelima, wal khamisu an yakuna talaq fi ilain mutalabatiha talaq fi halil haidi ba'da mutalabati al-waqa. Tolak di waktu ila. Nah, ila itu suami yang bersumpah saya tidak akan menggauli istri lebih dari 4 bulan, itu namanya ila. Ini haram ini, boleh. Tapi kalau sudah terjadi ya harus dilakukan karena sudah sumpah gitu. Itu beda dengan mut'ah ya? Beda lagi. Kalau ini tuh suami yang sah, suami istri sah, kemudian si suami ini bersumpah saya tidak akan menggauli kamu selama 5 bulan misalnya atau 4 bulan setengah gitu. Nah itu haram, dosa, tapi harus terjadi. Nah kalau lagi ilah begitu maka misalnya istrinya nggak tahan, udah cerai aja lah. Nah dia mengajukan cerai, itu nanti cerai nggak apa-apa. Maksudnya nggak diharamkan meskipun dalam kondisi haid. Sekarang yang keenam, ma idza talaqa hal hakamu fi shiqaqin waqa'a bainahu wa baina zawjihi li hajati syadidah ilahi. Tolak dalam keadaan haid, tapi dari permohonan istri, khulu berarti ya menggugat ke pengadilan, suami saya sangat jahat sekali, sekian alasan, pokoknya dibolehkan oleh agama untuk bercerai gitu.
udah nggak tanggung jawab secara finansial, dia mungkin KDRT dan lain-lain. Nah, meskipun dia haid, maka hakim pengadilan ini boleh memutuskan talak. Tidak haram meskipun keadaan haid. Karena mendesak untuk sebaiknya cerai gitu ya. Karena gimana? Sekali lagi fikih tidak membahas tentang nasihat-nasihatnya ya di situ, karena ada harusnya tuh ada sekian nasihat dari agama. Iya, hitam putihnya aja gitu. As-sabi'u, sekarang yang ke-7, ma law qala sayyidu li amatihi in talaqaka zawjuka, az-zawju yang fanti. Kalau ada tuan dari budak perempuan yang bilang ke tuannya bilang ke budaknya, kalau suamimu menceraikanmu maka kamu merdeka. Nah, yang seperti ini sebaiknya segera, gitu ya. Sebaiknya segera, karena dengan berterusnya dia menjadi budak itu lebih jelek dibanding dia tidak bercerai. Wal hikmatu fi tahrimi talaqi bil haiti tadurruha bituli muddati tarabbus. Nah, hikmah dari haramkannya talak ini adalah menyakiti istri karena iddahnya bertambah. Liana baqiyatul haidi la tuhsabu minal iddah. Karena otomatis masa haidnya itu tidak dianggap iddah. Dianggap iddahnya nanti setelah suci. Qala Allah Ta'ala dalam iddah itu menunggu sampai masanya selesai, nanti baru boleh nikah lagi. Kan kasihan kalau kelamaan, kalau dia sudah kadang-kadang sudah punya calon ya, ingin segera nikah, kalau ditambahi lagi waktunya kan kasihan gitu. Allah berfirman dalam Quran, "Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin." Ai idza aradtum talaqal azwaj al-mawtu'at allati ya'tadidna bil aqra'i fatalliquhunna fi awal al-waqti alladhi yashra'na fihi al-'iddah. Mari. Kita lanjut ya. Iya. Yashra'na fil 'iddah bi an yakuna talaqu fi tuhrin lam tujama' fihi wal murad bi waqti syuru'ihin ma yashmalu waqta talabbusihinna biha. Kalau tuliqat fi 'iddati talaqin raj'iyan fala hurmata li talabbusiha bil 'iddah. Jadi intinya dari ketujuh-tujuhnya ini kenapa dibolehkan meskipun haid untuk talak, karena memang alasannya yaitu supaya tidak menyakiti istri dengan menambah masa iddah. Watasi'uha, sekarang yang diharamkan yang nomor 9. Al-mururu ay mujarradul 'uburi fil masjid li ghalati hadathiha. Diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas paling besar, yaitu berjalan di masjid, lewat. Karena haid nifas ini memang hadas yang paling besar, gitu ya. Paling besar. Bihadza faraqatil junub haitsu lam yahrum fi haqqi mujarradul 'ubur. Sehingga beda dengan junub. Kalau junub lewat saja boleh. In khafat talwisahu. Haram tersebut adalah apabila dikhawatirkan menetes darahnya. Jadi kalau tidak menetes gak apa-apa. Fa'in aminathu, kalau aman dari menetes, seperti zaman sekarang sudah ada itu pengaman ya, sudah ada pengaman. Kana lahal 'ubur lakin ma'al karaha 'inda kifayah hajati 'uburiha. Tapi kalau aman maka tidak apa-apa lewat di masjid, tapi makruh, tidak seperti kecuali ada hajat, ada kepentingan, tidak makruh. Kalau tidak ada kepentingan
maka menjadi makruh. Bi khilafil junub, kalau orang junub tidak makruh kalau cuma lewat. Fa innal ubura fi haqqi bila hajatin khilaful aula. Fa in kana lahuma gharadun sahih taqurbi tariqin fala karahata wala khilafal aula. Ya, cuman kalau orang yang junub itu khilaful aula. Jadi sebaiknya memang jangan lewat masjid. Kalau nggak ada jalan gimana? Kalau tidak ada jalan, adanya jalan cuma di masjid, misalnya di sini lagi penuh orang, tapi harus ke sana juga penuh. Adanya jalan satu-satunya masjid, nah itu nggak apa-apa. Wa kharaja bil masjid al madrasatu war-rubutu bi dhammir ra'i wal ba'i jam'u ribatin takutubin jam'u kitabin wa musalla al-'id. Tidak termasuk masjid adalah madrasah, kemudian pesantren, kemudian musola. Musola itu bukan musola yang di kita. Kalau kita musola itu masjid namanya. Musola itu seperti lapangan yang dipakai untuk sholat id misalnya. Atau kita gelar sajadah di mall, tengah-tengah mall. Itu nggak apa-apa. Itu bukan masjid namanya. Wa mulkul ghair, atau rumahnya orang dalam keadaan haid, boleh nggak? Boleh, kecuali kalau netes haram, nggak boleh mengotori rumah orang. Al-amru illa 'inda ta'awuqi talbith aw dhannihi la 'inda tawahumihi. Wal farqu an hurmatul masjid dzatiyatun wa hurmatu hadhihi 'aradiyatun. Ya, kalau haramnya masuk masjid atau lewat masjid itu haram dari awal memang asli. Tapi kalau haramnya masuk ke rumah orang itu karena ada hal baru, yaitu misalnya dikhawatirkan netes gitu ya. Termasuk ini ada di sini ya. Wakal haidi fi ma dzukir man lahu hadatsun daimun kamustahadin wa asli sibalin aw madhiyin aw amli syarahatun adhahatun biddam. Demikian juga seperti orang haid diharamkan lewat masjid adalah orang seperti orang beser yang selalu pipis. Dan semuanya ini apabila dikhawatirkan najisnya jatuh ke masjid. Orang istihadah, orang yang punya luka, darahnya mengalir, ya, darahnya keluar gitu, dikhawatirkan menetes, itu haram lewat masjid. Atau orang yang bawa najis yang dikhawatirkan najisnya nanti jatuh di masjid, itu haram. Fadha khifatal bid bi syai'in min dzalika harumal 'ubur. Kalau dikhawatirkan najisnya jatuh itu haram. Wa ila quriha ila hajatin. Kalau tidak dikhawatirkan maka makruh. Wa kadza sa'iru najasat al-mulawithah walau fi na'lin aw thawbin fala yajuzu idkhalul najasati 'ala nahwi an-na'li illa bi syadari ayyaman at-talbith wa an yakuna li hajatin ka khawfi ad-diya'. Seperti najis di dalam sandal, itu yang nggak boleh, meskipun nanti sandalnya itu dibungkus plastik misalnya. Tapi kalau dikhawatirkan hilang, itu saya lihat di mana ya? Kadang-kadang sandalnya dibawa kresek, dimasukin kresek, dibawa masuk ke masjid gitu, ditaruh di depan sholat ya. Itu kalau ada najisnya nggak sah sholatnya, itu karena tempat sujudnya ada najisnya ya. Tapi kalau di samping enggak, dan itu pun jikalau dikhawatirkan sendalnya hilang. Kalau sudah ada penitipan ya nggak boleh, taruh di tempat titipan lah. Wa ashiruha, sekarang larangan bagi orang yang hadas besar yang ke-10, al-istimta'u, yaitu bercumbu. Ayal mubasyaratu jangan, ini nggak paham ya, pokoknya gitu-gituan lah.
Sawa'un kana bi syahwatin amla. Baik itu bercumbunya dengan syahwat ataupun tidak. Bercumbunya di mana? Di bima bayna surrati war rukbati biwaqtin, yaitu antara pusar dan lutut. Nah, pusar dan lutut tuh nggak boleh seneng-seneng daerah situ ya. Sawa'un kanat bihailin amla, baik ditutupin maupun dibuka. Ditutupin pakai sarung pun tetap nggak boleh ya. Wa bi ghairihi haitsu la haila, atau tidak dengan wati. Wati itu apa ya wati ya? Wati itu ya wati. Tuh masih bujangan nih bahan. Mati so. Ada peribahasa dua. Wati itu ya gimana caranya supaya itunya muntah, itulah pokoknya itu namanya. Baik deh, apa namanya? Kalau bukan wati pakai penutup tuh boleh. Tapi bukan wati itu apa berarti? Seneng-seneng aja begitulah. Nggak usah dibayangin ya. Wala budda an takuna al-mubasyaratu bima yang kudu masuhu al-wudu'a liyakhruja as-sinna wa sya'ra. Kecuali kalau pakai gigi, misalnya ada orang giginya panjang. Kemudian antara pusar dan lutut itu ituin pakai gigi gitu misalnya. Atau rambutnya panjang. Atau kuku. Nah, maka enggak haram. Fala tahramu al-bashara bihi wal hasil anna badan al-mar'ati hal al-haidhi binisbah ila sintar al-basharati ala qismain. Jadi wanita ketika sedang haid itu pembagian badannya itu ada dua ketika ingin bersenang-senang dengan suaminya. Ahaduhuma, yang pertama ma baina surrati wa rukbati. Yang pertama adalah bagian badan yang di antara pusar dan lutut. Tidak boleh sama sekali. Fayahrumu 'ala rajul mubasyarati bihi mutlaqan, tidak boleh sama sekali Tutup. sawa'un kana biwat'in aw bilamsin idza kana tahta thiyab. Baik itu dengan wati ataupun tidak dengan wati tapi enggak ditutupin. Jadi kalau ditutupin boleh asalkan tidak wati. Tapi kalau tidak wati itu boleh. Tidak wati itu artinya ya tidak sampai mengeluarkan mani gitu. Itu boleh. Apa namanya? Apabila ditutupin. Tapi kalau dibuka walaupun tidak wati, cuman seneng-seneng aja, itu tetap tidak boleh. Oh bilamsin idza kana tahta thiyab. Iya, hanya menyentuh-nyentuh itu tidak boleh. Kalau dibuka. Tapi kalau ditutup nyentuh-nyentuh boleh. Bi khilafil istinta bi ghairiha kana dhalika bi syawatin fa innahu la yahrum. Kalau memandang boleh. Memandang. Misalnya nanti pas Erik nikah, istrinya pinter nari. Nanti Kang Erik, Neng, pengen dapat pahala jihad nggak? Ini kan malam Jumat. Pahala jihadku naon? Iya kan menuju haid. Gak usah repot-repot. Kamu kan pinter nari India. Sok kamu nari di situ. Saya mau memandangmu. Gitu. Tapi dibuka semua gitu misalnya. Pahala jihad ya. Langsung si Neng. Oh siap atuh oke. Gitu. Nah itu boleh. Loh, tidak bisa? Tidak bisa. Wallahu a'lam.